warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dan teriring doa semoga Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mengikuti majelis kita ini semoga senantiasa dicintai oleh Allah SWT lahir dan batin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pertemuan terakhir kita surat Anbiya, yaitu ayat 101 sampai 112. Jadi kita langsung bahas 12 ayat. Dan kelihatannya Ustadz kita yang bersuara merdu yang biasanya memandu kita belum kelihatan. Maka oleh sebab itu mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca Al-Quran kita. Ini ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum bima ishtahat anfusuhum khalidun. La yasma'una hasisaha wa hum bima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika. La yahzunuhumul akbar wa tatalaqahumul malaika. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك أرسلناك إلا إلا رحمة رحمة للعالمين للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل قل إنما إنما يوحى يوحى إلي إلي أنما أنما إلهكم إلهكم إله إله واحد واحد فهل أنتم مسلمون فهل فهل أنتم أنتم مسلمون مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن فإن تولوا تولوا فقل فقل آذنتكم على سواء سواء أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم يعلم الجهر من من القول القول ويعلم ويعلم ما ما تكتمون تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu Jemaah sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya membaca ayat-ayat Al-Quran tadi. Dengan harapan setiap huruf dalam Al-Quran ada satu penjaganya, dan sekaligus malaikat-malaikat penjaga itu akan turut menjaga Bapak Ibu sekalian bersyaf-syaf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya senantiasa mendapatkan naungan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mari kita masuk pada ayat terakhir yang kita bahas tadi pagi, yaitu ayat 199 dan 100. Kita masih membahas surat Anbiya, dan ingat ini adalah pertemuan terakhir surat Anbiya. Berarti insya Allah besok pagi di hari yang ke-14 kalau tidak salah, yang keberapa, yang ke-18 ya, 18, kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Haji. Jadi surat 21 Anbiya, surat 22 adalah surat Haji, surat Al-Hajj. Ini sekarang terakhir surat Anbiya, surat Nabi-Nabi yang turun di Mekah, jumlah ayatnya 112 ayat. Dan kita sudah sampai di sini tadi pagi. Jadi Allah menjelaskan di ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Jadi seandainya Tuhan-Tuhan yang manusia sembah selain Allah itu adalah Tuhan beneran, maka tentu mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Bahkan mereka tidak mungkin berakhir dengan sesuatu yang berubah. Dari dunia berubah pindah kepada akhirat, karena yang mengalami perubahan tempat seperti itu adalah makhluk. Wa kullun fiha khalidun. Dan masing-masing
mereka akan kekal di dalam neraka, baik yang menyembah ataupun yang disembah, dengan catatan yang disembah di sini adalah orang yang meminta dirinya untuk disembah. Karena kalau patung-patung benda-benda tentu mereka tidak punya kesalahan apa-apa. Kemudian terakhir, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka semuanya masuk ke dalam neraka, mereka semuanya berkeluh kesah. Mereka semuanya merintih, kesakitan, menyampaikan deritanya. Wa hum fiha la yasma'un. Dan mereka semuanya di dalam neraka itu tidak bisa mendengar. Sebagaimana mereka juga di dunia tidak pernah mau mendengarkan informasi-informasi yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka dengarkan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Jemaah sekalian berbahagia, sengaja saya pilihkan ilustrasi perempuan semuanya. Tidak bermaksud apa-apa. Kenapa? Karena berikut ini berbicara tentang sorga. Di masyarakat kita itu ada kecenderungan bahwa yang namanya perempuan mayoritasnya di neraka. Ya, di dalam cerita di masyarakat kita bahwa ya penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Sekarang saya ingin balik image-nya bahwa kalau di sorga itu justru perempuan. Jemaah sekalian berbahagia, pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan di neraka itu adalah perempuan ini perlu dipertanyakan otentisitas daripada hadis itu, ataukah keakuratan hadis itu. Karena itu hadis bukan di Quran. Karena kalau kita baca dalam Al-Quran, itu wanita yang disebutkan secara definitif masuk neraka itu sangat terbatas. Sementara laki-laki banyak. Jadi kalau kita berpatokan pada Al-Quran, itu kebanyakan laki-laki di dalam neraka. Sedangkan perempuan itu sedikit. Contohnya, siapa perempuan yang definitif dalam neraka? Yang pertama adalah istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Itu disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Yang ketiga adalah istri Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab dikatakan wa amra'atu, dan dia masuk neraka bersama istrinya. Jadi ini yang tiga disebutkan secara definitif dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kita lihat dalam Al-Quran itu peran wanita di dalam membesarkan nabi-nabi luar biasa. Waktu kita bahas tentang Nabi Musa, ada 3 wanita yang punya peran besar di sana. Yang pertama ibunya, yang kedua kakak perempuannya, yang ketiga adalah Asia, istri Fir'aun. Dan Nabi juga jelas-jelas mengatakan di dalam hadisnya, Hilang suara Ustadz. Signalnya kali yang hilang. Hilang ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ternyata ya. Iya Ustadz. Ya, jadi kita masuk lagi. Ini belum kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, udah. Udah ya? Di saya udah sih. Iya, udah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, tadi kita teruskan bahwa pendapat masyarakat kita itu perempuan banyak di neraka. Sedangkan kita sampaikan bahwa versi Al-Quran, dan Al-Quran lah yang harus menjadi kitab suci kita. Kitab suci artinya tidak mengandung kesalahan, tidak mengandung cacat.
Di dalam Al-Quran wanita yang disebutkan masuk neraka itu cuma 3 disebutkan secara definitif, secara pasti. Yang pertama adalah istrinya Nabi Nuh, Imra'atan Nuhin. Yang kedua adalah istri Nabi Lut, wa imra'atul Lutin. Yang ketiga adalah istri Abu Lahab yang disebut dengan wa imra'atuhu, dan istrinya juga masuk ke dalam neraka bersama dengan Abu Lahab. Jadi 3 ini disebutkan. Sedangkan kalau yang masuk neraka laki-laki itu banyak disebutkan, mulai daripada Kabil. Yang pertama sekali anaknya Nabi Adam adalah Kabil. Kemudian nanti pemuka-pemuka dari kaumnya Nabi Nuh itu pasti laki-laki semua. Ya. Jadi itu kebanyakan laki-laki. Bahkan kita lihat anak laki-lakinya juga Nabi Nuh 1 juga disebutkan. Belum lagi dengan seperti misalnya Namrud. Ya. Dan pemimpin-pemimpin pada kaumnya itu pasti laki-laki semua. Belum lagi dengan Fir'aun dengan teman-temannya, ada Fir'aun di sana, ada Samiri di sana ada Qorun, di sana ada Bal'am, di sana ada banyak. Ya. Jadi masuknya sebagai banyak disebutkan kalau laki-laki. Tapi kok kenapa tiba-tiba yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan itu kebanyakan masuk neraka? Makanya juga sekalian kita bikin ilustrasi, walaupun ilustrasi ini diambil dari kartun-kartun Jepang, tapi kita karena berikutnya ini berbicara tentang sorga. Mari kita lihat Allah berfirman, innalladzina, sungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minnal husna, sebaliknya sungguhnya orang-orang sabaqat yang telah berlalu bagi mereka minna dari sisi kami al-husna. Jadi al-husna itu artinya mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di dunia mengisi hidupnya dengan kebaikan. Al-husna ini ingat mas sekalian, biasanya disambung dengan asma al-husna, asmaul husna. Jadi asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik. Nah, orang yang sempurna jiwanya adalah orang yang memantulkan, merefleksikan, mentajallikan nama-nama Allah yang baik itu yang 99. Itulah sebabnya yang paling sempurna memiliki asmaul husna pada dirinya adalah para nabi, rasul, dan orang suci. Karena mereka tidak punya cacat. Sedangkan yang disebut dengan kita kurang ini, cacat, adalah ada 1-2 nama-nama Allah yang bagus yang tidak terrefleksi, tidak tercermin, tidak terwujud, tidak teraktualisasi di dalam diri kita. Bahkan diganti dengan hal-hal yang buruk. Kalau toh kebaikan-kebaikan atau nama-nama baik itu terrefleksi dalam jiwa kita, kebanyakan tidak sempurna. Nah, sedangkan para nabi, rasul, dan manusia-manusia suci lainnya dipilih oleh Allah SWT karena mereka dirinya, jiwanya telah menjadi lokus namanya, menjadi tempat, menjadi wadah teraktualisasikannya nama-nama Allah. Ketika teraktualisasikan nama-nama Allah di sana, berarti memang Allah telah hadir di sana. Karena tidak ada asmaul husna kalau tidak ada Allah. Karena asmaul husna itu adalah sumbernya dari Allah. Bahkan asmaul husna adalah perbuatan Allah itu sendiri. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita saksikan itu bermuara kepada Allah. Makanya pada saat Allah melimpahkan dirinya kepada Adam yang akan diangkat jadi khalifah itu, yang kepadanya nanti malaikat semuanya dan makhluk lain sujud kepadanya, Allah menggunakan kata-kata wa'allama. Jadi wa'allama Adamal asma'a. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan, yang namanya mengajar itu kan mentransformasikan, memindahkan, menyalurkan. Allah menyalurkan, Allah memindahkan. Tapi ingat, kalau memindahkan bukan berarti Allah tidak ada. Ingat, yang namanya ilmu itu kalau dipindahkan bukan berarti hilang pada gurunya. Saya guru matematika, ngajar matematika. Guru memindahkan ilmu matematikanya kepada muridnya, tetapi guru tidak kehilangan ilmu matematikanya. Semua ilmu seperti itu. Maka ketika Allah memindahkan, mentransformasikan al-asma al-husnanya kepada malaikat, bukan berarti Allah kehilangan itu. Ya. Wa 'allama Adam al-asma kullah. Nah, al-asma itu apa? Al-asma al-husna. Allah mengatakan ulaika anha mu'abadun. Mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Jadi ulaika, mereka itulah mu'badun, dijauhkan dari mana? Dari neraka.
Ya. Jadi orang-orang yang telah mewujudkan asmaul husna pada dirinya, dan itu namanya akhlakul karimah, maka mereka itulah yang akan dijauhkan dari azab api neraka. Ingat di atas tadi itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi tentang taman yang ini kita juga bisa gunakan untuk sorga, karena di dalam Al-Quran setiap Allah membuat ilustrasi tentang sorga, disebut di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan di sana ada taman-taman yang indah, mirip dengan kita punya lukisan ini. La yasma'una hasisaha. Orang yang masuk dalam neraka, masuk sorga, bahkan tidak mendengarkan suara dari neraka sesedikit apapun. Kita pernah sampaikan sebelumnya bahwa neraka dan sorga itu sebetulnya adalah tingkatan. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Semakin ke atas, semakin tinggi sorganya, semakin ke bawah rendah sorganya, sampai pada tingkat masuk dalam derita, masuk dalam neraka, paling di bawah adalah neraka yang paling membuat menderita. Jadi tingkatan-tingkatan. Nah, jemaah sekalian, mereka masuk ke dalam sorga, ya serendah apapun sorganya, tidak akan pernah mendengarkan hasisaha, tidak pernah mendengarkan suara erangan, suara menangis, suara sangar daripada neraka. Di tempat lain dikatakan bahwa neraka itu suaranya menggelegar. Kita bisa baca dalam surat Al-Mulk. Jadi la yasma'una hasisaha, karena suaranya saja bisa menciptakan derita. Coba Bapak Ibu sekalian mendengarkan orang menderita, pasti kita ikut menderita. Ya, mendengarkan orang yang misalnya kesakitan. Ya, misalnya ada orang sakit gigi, kita ikut merasa sakit juga. Nah, jadi tidak mungkin kita mendengarnya, karena kalau kita mendengarnya itu akan mengurangi tingkat kebahagiaan kita di dalam surga. Wahum fi mashtahat anfusum khalidun. Dan mereka itu fi mashtahat, jadi mereka ahli surga tadinya itu fi di dalamnya apa saja mereka inginkan. Mashtahat, apa saja yang dia inginkan. Istahat itu yang mereka inginkan untuk untuk menyenangkan. Karena istahat ini satu kata yang syahwat. Syahwat itu kan menyenangkan. Nah, sekarang yang mereka ingin senangkan dirinya di akhirat semua ada. Jadi mashtahat anfusum, semua yang mereka inginkan, diri mereka inginkan untuk memuaskan, menyenangkan, dahaga keinginan mereka di dunia tidak terpuaskan, yang tidak tersalurkan karena ada larangan-larangan, ada syariat yang membatasinya, maka di sana mereka dapatkan, dan mereka dapatkan di sana dalam keadaan kekal. Khalidun. Jadi cuma sebagai di dunia ini, walaupun kita punya segala-galanya, kita tidak bisa menikmati semaunya kita. Tidak bisa menikmati semuanya. Kenapa? Karena kita satu dibatasi oleh syariat, yang kedua dibatasi oleh hukum alam. Misalnya kita punya uang, tidak bisa misalnya makan, misalnya makan makanan yang dilarang oleh agama. Tidak bisa misalnya minum minuman yang dilarang oleh agama. Jadi ada batasnya. Yang kedua, yang dibolehkan agama, yang halal pun juga dibatasi oleh hukum alam. Contohnya kalau kita makan misalnya makanan kita yang halal, itu tidak bisa kita makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh perut kita. Ya, kita punya perut, kita punya kemampuan pencernaan kita itu punya keterbatasan menampung makanan masuk. Jadi begitu sudah penuh, sudah nggak enak lagi masuk. Jadi artinya jemaah sekalian itu terbatas. Di dunia misalnya kita capek sekali, enak pada saat istirahat, tidurnya enak. Tapi begitu tidurnya lama, badan semuanya sakit. Jadi kesimpulannya, kesenangan-kesenangan di dunia ini tidak bisa kita nikmati sepuas-puasnya, karena kita dibatasi oleh pertama adalah syariat agama, yang kedua adalah hukum alam. Nah, kapankah dan di manakah keinginan kita untuk memuaskan diri sepuas-puasnya itu bisa terjadi? Jawabannya di surga. Wa hum fi mashtahat anfusum khalidun. Mereka di sana akan menikmati apa saja mereka inginkan selama-lamanya, khalidun. Ini masih gambaran tentang ilustrasi tentang surga yang dimana disebutkan ada air yang mengalir. La yahzunuhumul faza'ul akbaru.
wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Di sorga itu la yahzunuhum al-faza'u. Di sana kalau ada kejutan-kejutan tidak membuat mereka bersedih, yahzunun bersedih. Ingat mas sekalian, kalau di dunia itu kita tiba-tiba dapat kejutan, jantung kita berdebar kencang. Ya. Kalau ada kejutan, akan ada orang katanya tiba-tiba dikasih hadiah banyak, tak terduga tiba-tiba meninggal karena jantungan, saking gembiranya, saking bahagianya. Jadi kebahagiaan juga bisa membuat orang tiba-tiba pingsan. Nah di akhirat atau di sorga disebutkan la yahzunuhumul faza'u. Jadi kalau ada kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada mereka, bahkan kejutan-kejutan yang besar, itu tidak membuat mereka susah, tidak menyusahkan, tidak membuat mereka bersedih. Wa tatalaqahum al malaikatu. Karena mereka semuanya disambut oleh malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini, malaikat-malaikat di sini, malaikat-malaikat di sana menyambut mereka dengan kata-kata waktu masuk surga ini, dengan kata-kata ini, mulai dari sini kata-kata malaikat ini, hadza, malaikat mengatakan hadza yaumukum, inilah hari kalian yang sesungguhnya, inilah hari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini bukan kehidupan sesungguhnya, karena kita akan meninggalkannya. Kita ini hanya musafir di dalam kehidupan dunia ini. Nah, pada saat kita masuk surga, baru malaikat mengatakan hadza yaumukum, inilah harimu. Inilah kehidupan kamu yang sungguhnya, alladzi kuntum tu'adun, yang dulu di dunia dijanjikan kepada kalian. Di dunia hanya berbentuk janji, karena disiapkan di akhirat, maka inilah sekarang saatnya kamu menikmati harimu yang dulu di dunia dijanjikan itu melalui kitab suci. Kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jangan sekali berbahagia, coba perhatikan ayat gambar ini. Gambar ini bukan dibikin oleh saya. Gambar ini juga bukan dibikin oleh seniman. Gambar ini dibikin oleh ilmuwan alam semesta, ahli kosmologi, ahli astrofisika misalnya juga. Inilah mereka bikin ilustrasi pada saat pertama kali terbentuk alam semesta. Yang di belakang ini, Pak sekalian, ini ketika pertama kali terjadi yang disebut dengan Big Bang. Ya, kita sudah pernah beberapa kali menyebut Big Bang. Ya, di dalam surat Anbiya juga ayat 30 kita bicara tentang Big Bang. Jelas berbahagia, inilah pada saat terjadi ledakan dahsyat pertama. Big Bang itu adalah ledakan besar pertama. Ini coba lihat ini. Big Bang expansion. Jadi pada saat terjadi Big Bang di sini membesar ke sini. Ya, ini makanya di sini dikatakan sejak Big Bang ini garis dari sini, sejak di sini sampai sekarang ini sekarang ini. Jadi ini sekarang lingkaran ini ada sekarang. Kata para ilmuwan ini. Itu sudah totalnya 13,77 miliar tahun. Jelas sekali. Ini 13,77 ya, katakanlah kita sempurna, kita bulatkan menjadi 14 miliar tahun, coba. Jadi totalnya ini sudah 14 miliar tahun. Kalau kita itu berdasarkan tahun kita sekarang. Jadi usianya sudah 14 miliar tahun, bayangkan. Jadi usia kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan usia ini. Jadi pada saat terjadi Big Bang di sini, terjadilah seperti ini, bergerak seperti ini. Namanya expansion. Jadi dia membesar terus. Ini coba lihat, bergerak ke atas membesar. Ini jadi setelah terjadi Big Bang, terjadi namanya expanding universe. Jadi dia expand juga, membesar. Jadi dalam semesta ini expand, membesar terus ini. Ya, ini dia. Ya, jadi ada energi yang menyebabkan terjadi accelerated expansion di sini. Ya, ini semuanya berdasarkan para ilmuwan. Tapi apa yang bisa kita lihat dari gambaran para ilmuwan ini, jemaah sekalian? Ini berbentuk gulungan kertas, tapi sekaligus berbentuk terompet. Apa tidak hebat itu Al-Quran menyebut bahwa nanti pada saat kiamat terompet ditiup. Apa namanya ditiup? Nanti kata para ilmuwan pada saat ketika energinya ini habis, ini kan energi nih. Energi ini dari dia waktu meledak sini. Jadi pembesaran ini adalah masih energi yang terbentuk di sini.
dan nanti katanya akan habis energinya, maka kemudian runtuh. Dia balik lagi ke sini, ke titik awal. Jadi pada saat dia runtuh, dia balik lagi berputar kembali dengan cepat kembali ke sini. Ya, ketika runtuh. Ada yang mengatakan Big Bang ini untuk seluruh alam semesta, universe. Ada yang mengatakan per galaksi. Ya, seperti yang pernah dikatakan Pak Saban tempo hari. Tapi apapun, inilah ilustrasi teori Big Bang yang sekarang diterima sebagai teori yang digambar oleh para ilmuwan di bidang itu. Coba kita lihat apa kata Al-Quran. Yauma natwis sama'u. Pada saatnya nanti, kata Tuhan, pada saatnya nanti, pada hari, saat akan dikiamatkannya alam semesta ini, natui kami gulung. Kata natui kita sudah bahas dulu sedikit. Waktu berbicara di surat Toha tentang ketika Allah memanggil Nabi Musa ke suatu tempat yang disebut dengan lembah yang suci yang disebut dengan Tua. Bilwadi al-Muqaddasa Tua. Bilwadi al-Muqaddasi Tua. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, engkau berada di Bilwadi, di sebuah wadi al-Muqaddas yang suci, namanya Tua. Nah, itu kata Tua dari sini nih. Ya. Yauma natwi. Pada hari itu kami gulung as-sama'ah, langit. Kita artikan tadi langit seperti tadi penciptaan itu. Katoi sijilli, sebagaimana kami menggulung lembaran. Ini lihat tadi itu gambaran itu. Itu tadi kalau Bapak lihat alam semesta kayak kertas digulung. Ya. Kalau kita kembali lagi supaya Bapak sekali lihat ya. Jadi ini tadi adalah ya seperti kertas yang digulung ini. Ya, coba lihat. Nah, dan ini apa kata Al-Quran? Pada hari itu kami gulung alam semesta langit itu seperti mana kami menggulung lembaran-lembaran. Untuk apa? Untuk buku catatan. Untuk Al-Kutub, buku. Kutub itu buku. Sebagaimana buku kami gulung. Ingat Pak Bu sekalian, dulu itu buku tidak dijilid tapi digulung. Ya, digulung baru diikat. Jadi dulu itu buku itu digulung. Sampai sekarang juga kertas masih digulung. Ya, gulungan kertas. Tapi kalau sudah jadi buku sudah dijilid. Jadi yauma natwis sama'a kata yusijil lil kutubi. Pada saat itu nantinya menjelang akhir masa, maka pada saat itu kami akan gulung langit seperti mana digulungnya lembaran-lembaran untuk buat buku. Lembaran kertas yang mau dibuat buku. Jadi bisa kita artikan lembaran-lembaran kertas sebelum jadi buku. Kama bada'na awal, sebagaimana kami melakukannya di awal. Coba. Jadi dari awal tadi terbentuk. Dari Big Bang ke ujung. Nanti kalau terjadi kiamat dari ujung kembali ke titik Big Bang. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai penciptaan di awal, ya, penciptaan di sini adalah khalqin, maka kami akan mengulangi kembali. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Jadi pada saat Allah menciptakan di awal terjadi namanya Big Bang, pada saat nanti terjadi kiamat namanya Big juga, Big Crunch. Sama-sama, tadi awalnya dari titik nol, kemudian meletup, membesar seperti sekarang, nanti ketika akhir meletup juga, terus kemudian mundur ke belakang. Kembali ke titik singularitas lagi, titik tunggal, titik fusi. Ya. Wa dan alaina. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini, Al-Quran tidak pernah ada bertentangan dengan realitas sains. Padahal sains yang dibicarakan tadi itu berkembang belakangan. Yang namanya Big Bang nanti abad ke-20 baru dibicarakan dengan intensif. Dan diterima sebagai teori. Sementara Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu. Coba. Nah inilah yang dikatakan, inilah yang disebut dengan mukjizat. Kenapa? Karena mendahului pengetahuan manusia. Jadi artinya, seandainya Al-Quran ditulis setelah ditemukan, ya, bukan mukjizat. Tetapi mukjizat karena penyampaiannya mendahului kemampuan manusia menemukan itu. Dan ternyata ketika manusia menemukan itu dengan teori-teori pengetahuannya, ternyata sama yang disampaikan Al-Quran. Jadi, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa dan alaina. Sebagai satu janji bagi kami, kata Allah.
akan melakukan itu. Inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukan. Jadi bahwa alam semesta terbentuk dari awal dan pada akhirnya akan selesai karena dia terikat dengan waktu, ruang dan waktu. Pada saatnya nanti habis, energinya habis, maka kemudian kemampuannya untuk expand berhenti, maka dia balik seperti balon yang tadinya ditiup, membesar. Ketika daya tahan membran balon itu atau apa itu namanya tuh karet balon itu, kemampuan daya tahannya sudah tidak kuat, dia akan meletus dan kembali lagi ke titik tempat kita meniupnya itu, ke awal kita meniupnya. Baru setelah itu jemaah sekalian, karena Allah yang memiliki semuanya alam semesta ini dan Allah punya tujuan. Dan tujuannya adalah seperti disampaikan di dalam surat Al-Baqarah 30, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sejak Nabi Adam khalifah, tapi belum terwujud kepada seluruh alam semesta, bumi ini, pada seluruh bumi. Dan manusia juga masih akan ada. Maka kemudian semua risalah yang diberikan kepada Nabi Adam, kemudian terwariskan kepada nabi-nabi sebelumnya, sampai Nabi Muhammad kita, dan terakhir kepada yang disebut dengan kalimatun sabaqat, yaitu kepada perbendaharaan Allah yang masih disimpannya, yang disebut dengan Al-Mahdi, Al-Muntazar itu. Ya ini. Dan nanti apa tandanya? Ketika terjadi pergolakan di Al-Aqsa. Iya. Jadi tanda yang paling jelas adalah ketika tiba-tiba orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, orang Yahudi yang nakal tentunya, berbagai tempat di dunia, balik lagi ke sini. Seperti diceritakan dalam surat Al-Isra yang telah kita bicarakan. Kembali mereka melakukan kerusakan di sini. Ya. Di situ dikatakan la tufsiduna fil ardi marratain wala ta'lunna uluwan kabira. Mereka kembali ke sini melakukan kerusakan dan kesombongan yang sebesar-besarnya, maka pada saat itu adalah tanda bahwa yang di atas sudah mulai mendekat. Nah, jadi mas Kiasar bahagia, inilah 105. Walaqad katabna. Sungguh, ini menggunakan kata penekanan. Laqad. Sungguh. Ini taukid penekanan. Sungguh. Ya. Katabna, kami telah menetapkan. Sebagaimana puasa kita ini menggunakan kata-kata katabah. Kutiba alaikumusiyam. Walaqad katabna. Sungguh kami telah tetapkan. Fi Zabur, di dalam Zabur. Ada yang mengatakan Zabur di sini adalah kitab Zabur. Ada juga mengatakan bahwa semua kitab suci yang turun kepada nabi-nabi adalah berbentuk Zabur. Karena Zabur itu artinya lembaran-lembaran juga. Sama dengan suhuf. Walaqad katabna fi Zabur. Mimba di zikr. Setelah sebelumnya ada di az-zikr. Katanya az-zikr ini adalah yang tertera di Lauhul Mahfuz. Kemudian turun menjadi lembaran-lembaran pada nabi-nabi. Jadi kami telah menetapkan di dalam Zabur, kitab suci yang kami berikan kepada semua nabi-nabi, dan juga telah kami tetapkan di dalam kitab kami yang ada di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan itu? Kata benar ini ketetapan. Ya. Ingat, bahasa kita juga kata ketetapan sebetulnya dari kata katabah. Katabah itu menulis. Jadi ketetapan. Katabah, ketetapan. Ya. Tetap. Apa ketetapannya? Annal ardoh. Jadi ketetapannya adalah ini semuanya Pak Bus sekalian. Dari sini ke sini. Ya, inilah ketetapannya. Ya. Jadi ini kita camkan baik-baik. Ya. Dan ini jemaah sekalian, di mana letaknya surat ayat ini? Di akhir-akhir surat Anbiya. Surat nabi-nabi. Dan relatif dalam surat nabi-nabi ini, Anbiya ini banyak nabi-nabi yang diceritakan. Ketetapan Allah, jadi ini Allah punya ketetapan, annal arda, bahwa bumi ini, bumi kita yang kita tempat ini, karena memang hanya satu kata para ilmuwan tadi, yarisuha, akan diwarisi, ibadi hamba-hambaku, as-salihun yang saleh. Jadi kita sudah membahas panjang lebar sebelumnya tentang ibadah, tentang abad-abad ini. Baru kemudian ada tambahan di belakangnya as-salihun. Ya. Akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan semua nabi-nabi sebelumnya mengajarkan kepada kita doa untuk bergabung dengan orang soleh. Nabi Sulaiman mengajarkan dengan dalam doanya, Rabbi auzi'ni, di surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tarda wa adkhilni kata Nabi Sulaiman birahmatika dengan rahmatmu. Siapa rahmat? Muhammad. Fi ibadika shalihin, ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Adkhilni birahmatika kata Nabi Sulaiman. Masukkanlah aku ya Allah birahmatika dengan perantaraan rahmatmu ibadika salihin, hamba-hambamu yang saleh. Adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Yusuf juga di akhir surat Yusuf berdoa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Nah, ternyata siapa mereka ini? Kata-kata ibadat ini bentuk jamak, bisa bermakna juntu jamak karena mewakili seluruh orang saleh dari awal sampai akhir, bisa juga sebelum dia datang didahului dengan pemerintahan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Ulama-ulama yang wara, ulama-ulama yang tidak ada kesombongan pada dirinya, ulama yang memimpin negaranya melawan arogansi dunia tetapi hidupnya sederhana. Ya. Kita lihat berikutnya jemaah sekalian berbahagia, ayat 106. Nanti ayat 105 dan 106 dan 107 ini berbicara tentang rahmat tadi. Nah, makanya kita bikinkan kita bikinkan Muhammad yang dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Ini ingat ini. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pada berikutnya ini. Nah, ini adalah Muhammad yang paling terang cahayanya. Lalu kemudian terbentuklah tadi ini, mirip tadi juga dengan, masih ingat tadi gambar kita di depan, Big Bang dimulai dengan fusi, dan itu adalah berbentuk cahaya ketika meledak, sampai sekarang ini. Lihatlah, ini adalah bayangan kita tentang Muhammad. Ini selalu di dalamnya ada ganti-gantian tuh, Allah Muhammad, kamu gitu. Ya. Karena dua nama inilah yang berdampingan. La ilaha illallah Muhammad. Nah, selalu berdampingan. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Itu berdampingan itu. Satu kalimat, dua kata benda yang berdampingan itu Allah dengan Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Tadi ayat 105 mengatakan tadi, ya, walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun inna sungguhnya fi hada pada ketetapanku ini la balagun, benar-benar akan gampang ditangkap, diterima. Balag itu sampai liqaumin abidin, bagi hamba-hamba yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Siapakah abidin itu? Yang abad yang sungguhnya. Baru kemudian ditutup dengan 107 di lembaran ini, wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad. Ini kaknya ini adalah Muhammad. Ini adalah kaknya adalah Muhammad. Wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat. Ya. Ingat, sebagai rahmat. Jadi Nabi lah, Muhammad lah sebagai rahmat. Karena kaknya di sini sebagai rahmat di sini. Ya. Jadi kita lihat ini ke sini. Ya. Bahwa Muhammad adalah rahmat lil alam, bagi seluruh alam. Ingat, alamnya di sini bentuk jamak. Kita pernah sampaikan sebelumnya bahwa para ilmuwan mengatakan alam semesta ini sepertinya bukan universe, tetapi multiverse. Multi kan berarti jamak. Bisa juga berarti jamak alam lahir dan alam batin. Dan alam-alam yang lain. Seperti alam nabati, alam hewani, alam nasut, alam apalagi alam jabarut, dan seterusnya, misalnya alam lahut. Jadi bertingkat-tingkat alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Coba kita lihat mas sekalian. Ini berada di mana? Di akhir surat Nabi-Nabi. Setelah Allah berbicara apa? Mengatakan annal arda yarithuha ibadiyas salih. Berarti pasti ibadiyas salih itu pasti dari Muhammad ini. Ya. Pasti dari agama Muhammadi yang percaya dengan rahmatan lil alamin. Mas kayak serbahagia, ini bayangan kita. Ya.
Jadi alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT, merupakan pancaran daripada cahaya Allah melalui cahaya yang paling terang berikutnya, yaitu Muhammad yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Qul, katakanlah Muhammad. Masih Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Innama yuha ilayya. Bahwasanya yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Yuha ilayya. Annama, bahwasanya ilahukum, ilah kalian, ilah yang satu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata kunci daripada ajaran Muhammad dan ajaran nabi-nabi yang lain adalah keesaan Allah. Esa dalam wujudnya, esa dalam zatnya. Wujudnya satu, tak terbagi, dan juga zatnya satu, tak terbagi. Tidak tersusun, tidak murakab. Jadi innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepada saya bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang wahidun, esa. Ya. Jadi ada dua kata esa dalam Al-Quran, ada kata wahid, ada kata ahad. Ya. Ini pembahasannya tersendiri. Di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau di sini dikatakan ilahun wahidun. Kalau berbicara tentang ilah, di belakangnya wahid. Kalau berbicara tentang huwa Allah, ahad. Allah itu adalah ahad. Kalau ilah, wahid. Itu coba kita perhatikan. Kalau ilah, kata ilah di depannya, ilahun wahidun. Tapi kalau di depannya Allah, ahad. Kita tidak kembangkan pembahasan ini karena waktu kita sangat terbatas. Sementara ini baru 108, masih 4 ayat lagi. Hal antum muslimun. Fahal antum muslimun. Intinya adalah apakah kalian semuanya telah berserah diri kepada yang satu itu. Jadi tujuannya agama datang agar kita melepaskan ketersambungan, ketercantolan hati kita. Cantol ini orang teman kita di Singapura mungkin nggak ngerti cantol. Apa terkait. Ya, tercantol itu artinya terkait. Mencintai. Ya, mencintai. Jadi menghentikan hati kita agar tidak bergantung kepada benda-benda, tidak bergantung kepada uang, tidak bergantung kepada benda-benda. Justru benda-benda lah yang harus bergantung kepada kita. Jadi harusnya uang bergantung kepada kita, harta benda bergantung kepada kita, apa yang ada di sekitar kita, lingkungan bergantung kepada kita, lalu kita bergantung kepada Allah. Begitu. Jadi kalau kita bikin gambarnya, Pak Bos sekalian ya, kita bikinkan ilustrasinya. Ya, gini. Ini kita anggap ini Allah di sini di atas. Allah. Allah di sini. Allah. Ya. Ini adalah Allah. Ya. Lalu kemudian kita di sini. Ya, kita manusia. Ya. Manusia di sini. Ya. Jadi manusia di sini. Ya. Nah, baru harta benda di sini di bawah ini. Ya. Jadi di sini kita lingkar-lingkarin ya harta benda di sini. Ya, inilah semuanya di sini. Macam-macam namanya lah. Ada uang, ada pangkat dan jabatan macam-macam. Nah, semuanya ini harusnya bergantung ke sini. Ya. Nah, gitu Pak Uskara. Nah, bergantung ke sini. Ya. Jadi ini bergantung ke atas sini. Ya. Jangan kita bergantung kepada mereka. Ya, gitu. Nah, nih. Bergantung begitu, ya. Lalu kemudian nih kalau kita jadi bergantung berarti di sini ada ikatannya, ya kan begitu, ada ikatannya. Bukan ini terikat ke kita, ini ikatannya di sini, ya gitu. Lalu kemudian, nah kita kepada Allah, kita di sini kepada Allah di sini Pak Us sekalian ya. Ini kita kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Nah, baru benar ini. Jadi kita manusia. Ya, tidak boleh bergantung ke sini. Ini yang bergantung kepada kita. Karena namanya kita, kata uang kan tergantung kita. Harta benda kendaraan tergantung kita. Semua tergantung kita. Uang kalau kita belanjakan, kita belanjakan. Mobil kalau kita pakai, kan tergantung kita harusnya. Makanya jangan sampai masuk dalam jiwa kita. Cukup di luar saja. Uang di dompet. Mobil di garasi. Suami di samping kita. Istri di samping kita. Jangan masuk di dalam hati. Lalu di dalam hati siapa? Allah.
Hanya Allah saja. Kenapa? Karena hati kita juga memang dari Allah. Ingat, di dalam hati kita adalah Allah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, atau di tempat lain dikatakan sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi, fahal antum muslimun. Jadi setelah Allah mengajarkan ilahukum ilahun wahid, Allah bertanya, fahal antum muslimun. Apakah kalian sudah berserah diri kepada Allah? Ya. Seperti gambar tadi ini. Ini namanya berserah diri kepada Allah. Karena kita darinya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sekarang kita lihat ayat 109. Ya. Ini Mas Keser bahagia. Kita bikinkan ilustrasi tentang Muhammad ya, yang berwarna-warni. Artinya alam semesta ini kan kita sebut alam indah karena warna-warni. Ya, pohon-pohon ada warna hijau, kembang-kembang berwarna-warni, dan seterusnya. Langit ada berwarna biru, kadang berwarna merah, kadang berwarna jingga, dan sebagainya. Ya. Allah berfirman, fa'in tawallau, apabila mereka berpaling Muhammad. Ya, dari ajaran tadi bahwa Allah itu satu, ilahun wahidun tadi. Apabila mereka berpaling. Fakul, maka katakanlah, azantukum. Saya memaklumatkan kepada kalian. Jadi Nabi disuruh mengumumkan azan. Ingat kata-kata azan itu pengumuman, maklumat. Memperdengarkan. Azantukum ala sawa. Ya, kepada satu hal. Yaitu, wa'in adri akaribum amba'idun. Ya. Saya tidak tahu persis, kecuali kalau diberitahu ya. Jadi Nabi secara pribadi mengatakan, in tadri, aku tidak tahu. Ya. Akaribun amba'idun. Bisa juga di sini in bukan tidak, bisa juga seandainya, jika aku tahu bahwa yang dijanjikan itu, kiamat itu, datangnya Al-Mahdi itu, ataukah alam semesta tadi, Big Crunch itu sudah dekat atau jauh. Ya. Maksudnya waktu persisnya. Jangankan kiamat, kematian kita saja. In adri akaribun. Saya tidak tahu persis apakah sudah dekat atau masih jauh. Yaitu apa yang dijanjikan. Ya. Kenapa? Karena ini dirahasiakan oleh Allah. Bahkan Nabi pun dilarang menyampaikannya. Jadi Allah tidak menyampaikan kepada Nabi kapan seseorang meninggal, kapan juga alam semesta ini hancur, tahun berapa, tanggal berapa. Kenapa? Karena itu murni hak prerogatif Allah. Karena dengan begitu semua orang akan bersiap-siap. Kalau disampaikan, ada yang tidak bersiap. Kapan? Kalau menganggap masih jauh. Kemudian jemaah sekalian bahagia, ada yang kelihatan dan ada yang nampak kelihatan. Ini kita lihat, bikin ilustrasi, ada yang kabur dan ada yang agak terang di sini. Allah berfirman, innahu, sungguhnya dia Allah. Jadi tadi mengatakan saya tidak tahu kalau Nabi. Bagaimana kalau Nabi tahu? Itu berarti ilmunya dari Allah. Wahyu namanya. Nah, yang tahu adalah Allah. Innahu, sungguhnya dia Allah. Ya'lamul jahrah. Dia tahu. Nabi tahu yang jahrah, yang nampak, yang kita suarakan. Minal qaul, dari perkataan. Jadi Allah tahu perkataan yang diucapkan dengan jelas, wa ya'lamu ma taktum, dan dia juga tahu apa yang kita sembunyikan. Ya. Ma taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi tidak ada yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya setiap perkataan perbuatan kita Allah tahu. Tidak ada yang luput sama sekali. Ucapan yang kita ucapkan atau yang kita simpan dalam benak kita, Allah tahu. Itulah sebabnya kita berkali-kali mengatakan, mari kita membersihkan jiwa kita dari pikiran-pikiran buruk tentang orang lain. Karena itu semuanya Allah tahu. Kalau kita berpikir buruk, berarti hanya ada dalam benak, namanya kita sembunyikan sebetulnya, hanya ada dalam pikiran. Maka marilah kita membersihkan diri kita sampai pada tingkat mempirasati orang, membenaki orang, membatinkan orang, ngebatin. Tidak boleh. Kita selalu berpikir positif kepada sesama manusia dan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan dampak yang luar biasa pada jiwa kita.
Jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi pada kita bisa menjadi fitnah, cobaan. Allah berfirman, wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Tadi Nabi mengatakan secara pribadi saya tidak tahu apakah itu sudah dekat atau jauh. Juga saya tidak tahu in adri. Ya, adri juga di sini. La'allahu boleh jadi apa yang akan datang itu adalah ujian bagi kalian, apa yang terjadi itu ujian bagi kalian, atau mendatangkan kesenangan bagi kalian pada waktu tertentu. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa kita itu, ya, apakah itu menjadi ujian bagi kita, atau itu adalah merupakan karunia dari Allah yang berbentuk kesenangan sampai waktu yang tertentu. Jadi artinya apa? Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini berdasarkan ayat ini bisa jadi ujian, fitnah. Fitnah itu ujian yang bisa mengantarkan kepada kerusakan, bisa juga kesenangan. Contoh misalnya uang, jemaah sekalian. Contoh misalnya uang, ya. Kan rata-rata orang gembira kalau dapat uang. Tapi begitu dapat uang kan bisa jadi fitnah. Cobaan yang bisa mengantarkan kepada kehancurannya. Karena dengan banyak uang kan bisa mencoba-coba misalnya narkoba. Dengan banyak uang kira-kira bisa melakukan banyak hal yang terlarang. Tetapi bagi orang beriman, uang itu bisa menjadi kesenangan. Mata'un ilahin. Mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, memudahkan hidupnya sampai waktu tertentu. Dasarnya apa? Dasarnya iman. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita selalu harus mengisi diri kita dengan doa. Kalau kita menggantungkan pada diri kita bahwa kita mampu, ini sangat berbahaya. Kita mengatakan saya mampu karena saya ilmunya tinggi, saya ulama, saya ustadz, ini berbahaya Pak Bu sekalian. Oleh sebab itulah siapapun kita harus berdoa. Di ayat terakhir surat Anbiya ini yang diceritakan berdoa adalah Nabi Muhammad kita. Jadi Nabi Muhammad kita pun juga menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Walaupun dia sudah mencapai derajat menyatu dengan Rabb-Nya, dia termasuk maksum, termasuk manusia sempurna, tetapi tak pernah berpisah dengan doa. Mari kita lihat ayatnya. Qala, dia Nabi berdoa. Coba. Qala ini dia berkata, berdoa. Kenapa kita sebut berdoa? Karena belakangnya adalah memanggil Tuhannya, menyeru Tuhannya. Nabi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, hukum ya Rabbi, hukum bil haqqi. Wahai Tuhanku, tegakkanlah hukum dengan patokan kebenaran, dengan kebenaran. Jadi Allah, apakah Tuhan mungkin menghukum kita bukan dengan kebenaran? Tidak mungkin. Tapi ini artinya bagaimana kita menggantungkan diri kepada Allah sang kebenaran itu. Ya Allah, putuskanlah saya dengan kebenaran. Karena saya selama ini hanya ingin datang kepada kebenaran. Maka ya Allah, sambutlah semangat saya mencari kebenaran. Dengan memberikan kepada saya dalam kehidupan saya ini adalah kebenaran saja. Karena lawan daripada kebenaran al-haq adalah kebatilan, al-batil. Maka wahai Tuhanku, Rabbihum bil haqqi wa rabbuna. Dan baru kemudian Tuhan mengatakan wa rabbuna, dan Tuhan kami adalah Ar-Rahman. Ya, ini sudah beberapa kali muncul kata ini. Terutama di surat Maryam. Wa rabbuna, dan Tuhan kami itu adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Pemurah. Al-Musta'an, tempat kita minta tolong. Al-Musta'an. Ya. Musta'an itu tempat kita beristi'anah. Ingat, kita karena Allah itu adalah Musta'an, maka kita deklarasikan di dalam salat kita tegaskan di dalam salat kita dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, menjadi abad, dan kepadamu lah kami menggantungkan diri. Musta'an, maksud menggantungkan diri, seluruh kebutuhan-kebutuhan kami hanya kami harapkan dari kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta kebutuhan pertolongan. Apa jawaban Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ingin beristi'anah kepada saya, karena saya, kamu sendiri, aku sebagai al-musta'an, maka isti'analah kepada saya dengan sabar. Jadi ingat, sabar dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'analah kepadaku dengan sabar dan salat. Sabar dulu dan salat. Sabar itu adalah batin.
salat itu adalah lahir batin. Wasta'inu bis sabri was shalah, Rabbunar Rahman al-musta'an ala ma tasifun. Tuhan kami adalah Ar-Rahman, dialah yang menjadi musta'an, tempat kami meminta tolong. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Semua makhluk bergantung hidup dan nasibnya kepada Allah. Allah adalah yang maha hidup, maka benda itu menjadi hidup selama masih dapatkan pasokan hidup dari Dia. Allah itu adalah Al-Qayyum, maha mengadakan, maka segala sesuatu masih ada, berarti Allah yang mengadakannya. Begitu Allah menghentikan kata adanya, sesuatu menjadi tidak ada juga. Karena Dialah Al-Qayyum. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia adalah Al-Musta'an ala ma tasifun, terhadap apa yang kalian pikirkan. Semua yang kalian pikirkan tentang kebaikan ada pada Allah. Rabbuna Rahman al-Musta'an ala ma tasifun. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita benar-benar menggantungkan diri kepada Allah. Seperti mana di dalam salat kita Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah di sini dijelaskan oleh Nabi adalah Al-Musta'an, tempat minta pertolongan. Al-Musta'annya itu adalah karena Dia adalah Ar-Rahman. Dia adalah pemurah. Maka marilah kita datang kepadanya. Jangan pernah mengandalkan pada diri kita. Walaupun menurut perhitungan akal, menurut perhitungan kemampuan kita, menurut perhitungan hukum-hukum alam, sudah bisa kita menggapai sesuatu itu, tetapi tetap saja kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Kita tetap mengatakan pada saat akan menggapai sesuatu itu, pada saat keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Berkenaan dengan ilmu, bagaimanapun kita belajar, sudah sampai ke negara manapun, kita selalu mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Saya tidak punya ilmu kecuali ilmu yang kau berikan kepada saya. Maka ilmuku pun juga akan kugantungkan kepadamu ya Allah, agar ilmu saya akan bertambah terus-menerus menjadi ilmu yang kuduri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Inilah akhir daripada surat Anbiya kita. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ada 1, 2. Ini Ustadz, pertanyaan hari ini. Ya, Kenapa? ini ada pertanyaan ya, kenapa memangnya perempuan masuk ke dalam neraka? Mengapa? Wah, itu juga saya tidak tahu maksudnya. Ada pendapat di sebagian Islam mengatakan perempuan kebanyakan masuk neraka. Nah, itu makanya karena kita tidak menemukan alasannya, yang ada dalam Al-Quran adalah sangat sedikit disebutkan ahli neraka di dalam Al-Quran. Karena kalau kita misalnya lihat kan rata-rata pembunuh-pembunuh itu kan kebanyakan laki-laki. Ya. Yang namanya pelaku-pelaku kejahatan banyak laki-laki. Memang ada perempuan juga. Tapi biasanya kalau ada perempuan juga biasanya diperalat oleh laki-laki biasanya gitu. Jadi kesimpulannya raja-raja yang bersifat yang bersifat arogan, yang bersifat yang bersifat menindas, membunuh seenaknya sewenang-wenang, itu adalah biasanya laki-laki. Jadi makanya kita tolak kalau dikatakan perempuan banyak masuk neraka. Apalagi di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdami ummahat. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Jadi, dan kita pernah sampaikan juga bahwa ada satu amalan perempuan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Ya. Semua amalan, semua aktivitas laki-laki bisa dilakukan perempuan. Laki-laki bisa pasang batu, perempuan juga bisa. Di Bali perempuan jadi tukang batu. Ya, laki-laki bisa ke sawah nanam padi, perempuan juga bisa nanam padi. Laki-laki bisa presiden, perempuan juga bisa jadi presiden. Pokoknya semua bisa. Tetapi ada perbuatan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu hamil, ya, melahirkan dan menyusui. Ini hanya ada pada perempuan. Dan ini tidak tanggung-tanggung. Ini berkaitan dengan masalah regenerasi, masalah manusia. Jadi artinya manusia kita sekarang menjadi sampai sekarang ini di abad ke-21 ini
adalah karena ada ibu kita, ada orang tua ada yang melahirkan kita. Ada perempuan yang hamil, ya, ada ibu kita yang mengandungkan kita. Dan itu berketerusan ke atas. Makanya setiap kita itu laki-laki, setiap kita manusia ini, pernah saya sampaikan itu kita punya tali pusar. Tali pusar itu kan menandakan bahwa kita dari ibu kita, bukan dari ayah, tapi dari ibu itu, dari rahim. Ya, dan itu kalau ditarik itu tali pusar, disambung-sambung ke atas, ujung-ujungnya sampai kepada Hawa. Yang kedua, Ibu Hesti. Ombak 7 ini dari Pelabuhan Ratu. Dihafal atau untuk dibaca berapa nama sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini nama-nama Asmaul Husna terutama sekali untuk kita renungkan. Ya, dihafal bagus. Ya, dihafal bagus, sangat bagus. Tetapi terutama sekali kita renungkan setiap nama itu. Misalnya Ar-Rahman, berarti pengasih. Apa artinya kita memahami kata Ar-Rahman? Ya, kita juga harus pengasih, karena kalau kita membaca Rahman pengasih, tapi kita tidak pengasih kepada sesama, berarti kita belum mengabsorb, kita belum menyerap rahmannya Allah. Kan kita harusnya mengabsorb, menyerap. Dengan menyerap itu kita akan berakhlak seperti akhlak Allah. Allah pengasih, kita pengasih, gitu Bu Esti. Allah itu adalah mengetahui, kita juga berpengetahuan. Jadi kita harus rajin belajar. Bedanya kalau Allah kan berpengetahuan tidak belajar, tapi kita harus belajar. Jadi Allah misalnya apalagi memaafkan, kita juga harus memaafkan. Allah itu kuat, ya kita harus juga kuat. Kita jangan cengeng, sedikit-sedikit berkeluh kesah. Nah, jadi semua nama-nama Allah itu kita pahami, lalu kita jadikan sebagai sifat ataukah kualitas pribadi kita. Apabila nama-nama Allah itu kita pahami dan kita jadikan sebagai sifat kualitas pribadi, maka disebutlah dengan takhalluk bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Yang ketiga Pak Andes Wardi, ini tetangga saya di Limus. Mendengarkan gambaran surga seperti kehidupan di surga adalah sepanjang hari menikmati hidup secara fisik. Ya, kalau dari teori Maslow adalah kebutuhan dasar, itu kebutuhan fisiologis. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan yang dikatakan Maslow dan yang dikatakan Pak Andes ini, apakah penghuni surga? Ya, ingat yang disebut dengan kesenangan fisik itu sebetulnya kesenangan psikologis, Pak Andes. Ya. Walaupun kelihatannya itu, makanya kita tahu Maslow diantaranya kan psikolog. Jadi dengan demikian, kebutuhan fisik itu menjadi tidak terasa apabila kita mengalami gangguan psikologis. Ya, kita mengalami gangguan jiwa, kita tidak merasa nikmat dengan bakso yang enak. Ya, misalnya kita lagi dipanggil KPK, ya, itu kan menyebabkan nggak enak itu kita makan bakso. Ya. Jadi oleh sebab itulah jiwa ini penting, karena boleh dikata kenikmatan fisik pun bermuara kepada jiwa, gitu. Tetapi yang jelas intinya di akhirat, di surga nantinya kita sebut ada bentuk-bentuk tapi tidak punya materi. Ya, ada namanya bentuk-bentuk, ada surat tapi tidak punya mada, gitu. Seperti kalau kita bermimpi kita melihat ada bentuk-bentuk tapi tidak punya materi. Karena alam sana bukan alam materi. Karena kalau alam materi berarti akan terjadi perubahan. Karena Bapak Ibu sekalian, sifat mendasar daripada materi adalah berubah. Ya. Kalau dia berubah, ya berarti tidak kekal. Ya, begitu. Karena para pemikir mengatakan segala sesuatu yang berubah tidak ada. Kalau dia ada, tidak berubah. Nah, kalau misalnya akhirat itu ada, dia harus kekal. Karena kalau dia tidak kekal, dia berubah. Dia berubah, hakikatnya tidak ada. Gitu. Sedangkan dikatakan tadi tempat kehidupan sungguhnya kita di akhirat. Pak Saban mencadangkan agar pembahasan perbincangan khusus di satu masa nanti topik Ahad dan Wahid. Insya Allah Pak Saban, insya Allah. Jadi kita sampaikan nanti akan mengusahakan. Ustaz. Ya, silakan Pak Nur, silakan. Dua persoalan hari ini Ustaz. Afwan, barakallahu Ya, fikum. silakan. Azim. Seolah-olah dalam ayat 105 kita dipersiapkan dengan satu persoalan besar, bahawa kita umat akhir zaman ni disuruh persiap diri. Andai kata muncul hamba saleh yang Allah wariskan bumi ni, apakah kita akan berperangai seperti umat terdahulu yang berpaling, atau kita benar-benar siap untuk bersama dengan beliau? Itu soalan pertama. Kedua, teori Big Bang tadi dalam basmalah wujud ke Ustaz dengan titik dekat ba tu, kemudian terpancar Ar-Rahman, lalu bermuara kepada Ar-Rahimnya. Barakallahu fiik. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi benar.
Jadi jemaah sekalian, sebelum Nabi Muhammad itu lahir atau datang, itu juga di kalangan ahli kitab, mereka juga senantiasa bertawassul dengan nama Muhammad. Menurut cerita-cerita orang Yastrib, di Yastrib maksudnya di Madinah sebelum jadi Madinah, itu kalau kan di orang-orang Yahudi Nasrani kan konsentrasinya di Yastrib atau di Madinah. Nah, mereka itu kalau dia ikut berperang melawan orang-orang Arab, karena mereka kan kebanyakan bukan Arab, itu selalu mereka bertawassul kepada Muhammad. Dia bertawassul akan datangnya Nabi yang disebut dengan Ahmad itu supaya diberikan kemenangan. Tetapi ketika datang mereka berpaling. Nah, ini juga yang harus kita lakukan sekarang. Karena semua mazhab-mazhab dalam Islam percaya akan datangnya disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini hadisnya sangat jelas di dalam beberapa buku hadis bahwa bumi ini seandainya tinggal sehari saja lagi baru akan kiamat, pasti Allah akan perpanjang supaya yang satu itu datang dulu untuk menegakkan keadilan sebagaimana sebelumnya mereka menegakkan kezaliman. Jadi itu pasti. Nah, sekarang inilah yang harus dan kita lihat Al-Quran banyak sekali, bahkan sepanjang surat berbicara di seputar itu. Supaya apa? Kita benar-benar mengenal dia yang kita tunggu itu. Kita kenal apa sih sebetulnya esensi kedatangannya yang bersangkutan, Al-Muntazar. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi bagian daripada perjuangannya. Nah, ini harus kita tanyakan. Karena dia datang sebagai bagian daripada sistem kenabian. Nah, inilah ayat-ayat demi ayat Al-Quran kita bahas, arahnya dan orientasinya ke sana. Karena khawatirnya ketika dia datang nantinya, kita termasuk juga yang menolaknya. Ingat, kita pada zaman Nabi Muhammad kita, semua orang Arab menyebut Muhammad itu dengan sebutan-sebutan yang indah. Al-Amin, As-Siddiq, Al-Fatana, dan sebagainya. Tabligh, semua istilah-istilah itu adalah mereka ciptakan. Tapi begitu Muhammad menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah, mereka juga diantaranya yang banyak menolak Muhammad, bahkan mengalungi Muhammad bin Abdullah itu dengan perut kambing kalau dia sedang tawaf di Ka'bah. Itu yang pertama, saya kira benar. Jadi ini perlu kita, dan untuk mengenalnya dengan baik yang dikatakan tadi Pak Nur dari Singapura adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pasangannya. Makanya kalau kita memberi salam itu kita katakan Assalamualaikum ya sahibal asri wal zaman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Wahai engkau yang pasangannya Al-Quran. Gitu. Makanya untuk mengenalnya Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi tentang Big Bang, saya kira benar. Jadi kita lihat ketika pertama kali membaca Al-Quran berdasarkan susunan mushaf sekarang itu dimulai dari Al-Fatihah. Ya. Dimulai dengan Al-Fatihah. Ya. Nah, pada saat kita mulai Al-Fatihah, ayat pertamanya adalah basmalah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan huruf ba. Ya. Dan apa bedanya huruf ba, huruf ya, dan huruf ta? Pada titiknya yang satu di bawah. Maka ternyata baik secara kosmologi ataupun secara teologi bermula dari satu. Secara kosmologi yaitu bahwa bermula dari satu titik, namanya titik partikel elementer, titik elementer, titik yang paling dasar yang disebut dengan partikel dasar, partikel elementer. Itu yang disebut dengan titik. Jadi semuanya bermula dari titik. Dari titik digerakkan menjadilah dia garis. Dari garis digerakkan menjadilah dia bidang. Bidang digerakkan di 2 dimensi menjadilah dia 3 dimensi. Begitulah. Ya, bergerak terus-menerus. Nah, jadi dari dan secara teologi bahwa semuanya bermula dari satu, dia Allah. Ya, dan untuk sampai kepada Allah kita tidak bisa sendiri. Allah mengutus Rasulnya. Maka itu adalah merupakan wasilah bagi kita untuk sampai kepada Allah. Dan itu pasti adalah pilihan-pilihan Allah, sehingga dikatakan oleh misalnya Nabi dan sepupunya, Sayyidina Ali mengatakan, itu adalah kami, para maksum. Terus kemudian yang terakhir adalah Ibu Yunita, apakah keputusan-keputusan diambil dalam kehidupan kita adalah atas ketetapan Allah? Kalau keputusan pribadi kita, tentu pilihan kita sendiri. Tapi kalau kejadian-kejadiannya, iya. Jadi ada keputusan, ada kejadian.
Artinya yang memutuskan kita agar kejadian ini terjadi, itu kita keputusannya. Tapi kalau kejadiannya semuanya dari Allah. Misalnya kita memutuskan untuk mencoret tangan kita berdarah. Nah itu kejadian berdarahnya itu dari Allah. Karena hukum berdarahnya kita kalau dicoret kulitnya, itu Allah yang buat. Tetapi yang mengambil keputusan tercoret itu adalah mencoret kita. Misalnya kita berdiri di tepi jurang. Loncat atau tidak loncat. Keputusannya itu diambil oleh kita. Ya. Keputusannya diambil oleh kita. Tapi begitu kita mengambil keputusan loncat, nah kejadian itu dari Allah. Kenapa? Yang menyebabkan kita bisa jatuh hukum alam, hukum gravitasi namanya. Dan itu Allah yang ciptakan hukum gravitasi. Begitu kita jatuh ke bawah, kepala kita pecah dan kita remuk, tulang-tulang belulang kita patah-patah. Itu juga adalah dari Allah. Kenapa? Karena hukum tulang hanya bisa menahan beban sekian, itu Allah yang menciptakannya. Hukum kulit kita, hukum tubuh kita menahan hempasan, hanya kemampuannya sekian, itu Allah. Tapi yang memiliki ketetapan untuk loncat atau tidak loncat adalah kita. Nah, makanya Allah berikan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah syariat agama. Nanti kalau kita berakal, pasti memilih untuk tidak loncat. Karena kalau kita loncat, mematikan diri kita. Kalau toh tidak mati, cacat seumur hidup. Nah, pasti kita tidak mau. Maka itu akal. Dari segi agama, syariat mengatakan, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri. Nah, berarti kalau kita ada akal, kita ada syariat, tidak mungkin mengambil keputusan untuk loncat. Ya, begitu. Saya kira jemaah sekalian sudah tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini saja karena waktu kita sudah akan masuk berbuka puasa. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Dan ingat, insya Allah besok pagi kita masuk surat Haji, surat yang ke-22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu Dokter. Selamat Selamat berbuka